Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Robin Admin Perry di channel Mr. Admin Perry. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas berapa besaran gaji CPNS atau calon pegawai negeri sipil yang baru lulus dan tunjangan apa saja yang dia dapat. Apakah ada perbedaannya dengan gaji PNS yang sudah tetap ya, artinya masih sudah PNS belum sudah melalui tahapan-tahapan CPNS dan menjadi PNS ya. Kita akan bahas tentang gaji CPNS ya. Jadi pada prinsipnya gaji CPNS itu adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 80% ya. 80% dari gaji pokok ya. 80% dari gaji pokok ya. Untuk gaji PNS sendiri, gaji pokoknya berapa itu mudah sekali mencarinya, tinggal search aja di Google ya, gaji PNS itu sudah ada tabel-tabelnya ya, tidak perlu saya jelaskan di sini. Misalnya golongan 1 sampai golongan 4 itu ada tabel-tabelnya gaji pokoknya ya. Itu gaji pokok itu 80% kalau dia baru CPNS ya. 80% dari gaji pokok. Misalnya seorang itu, contohnya saya ya, dulu saya diterima 2014 sebagai CPNS dari D3 ya. D3 itu berarti golongannya 2C. Artinya dulu waktu itu ya, gaji pokok waktu itu ya, sekarang sudah ada kenaikan gaji. Dulu waktu itu gaji pokoknya 1.950 sekian ya, 1.900.000-an ya gaji pokoknya. Jadi kali 80%, jadi hanya terima sekitar 80% selama saya jadi CPNS ya, yaitu sebesar 1.500.000-an ya, 1.500.000-an. Nah, masa CPNS itu berapa lama sih masa CPNS itu ya? Masa CPNS itu tergantung ini ya, ada tahapan-tahapannya. Yang menentukan itu adalah Badan Kepegawaian dari daerah itu sendiri ya. Saya kan CPNS daerah. Nah, yang menentukannya adalah CPNS tempat BKD atau BKPP ya, atau suatu lembaga yang organisasi daerah yang mengurusi tentang pegawai ya, atau PNS ya, ASN lah ya itu. Waktu itu saya cerita pengalaman, saya diterima itu mulai bekerja itu Juni 2014. Kemudian saya ditetapkan menjadi PNS itu adalah 1 Januari 2016. Itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan masa saya sebagai CPNS ya. Dan untuk melalui tahapan-tahapan CPNS, apa saja tahapan-tahapan yang dilalui seorang CPNS agar bisa menjadi PNS itu ada beberapa tahap ya. Masa percobaan itu dinilai ya, kerja kita ya baik atau tidak, kemudian absensi kehadiran, kemudian mengikuti diklat prajabatan ya, prajabatan untuk memangku jabatan di ASN tersebut ya. Nah, jabatan apa? Misalnya jabatan perawat ataupun yang lain-lainnya ya. Nah, selama 6 bulan itu gaji saya 80% dari gaji pokok, yaitu 1.900.000 dikali 80% itu sekitar 1.500.000-an ya teman-teman. Nah, timbul pertanyaan bagi teman-teman semua, sering sekali tanyakan pada saya, apakah CPNS itu mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan daerah, tunjangan yang lain-lainnya ya, atau insentif yang lainnya. Untuk tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga ya tentu saja dapat ya. Tentu saja dapat. Tunjangan anak, istri itu dapat bagi yang setelah berkeluarga. Tapi yang bagi yang belum ya tidak ada ya tunjangan itu ya. Walaupun dia sudah PNS pun, jika belum berkeluarga ya tidak dapat tunjangan keluarga ya. Kemudian tunjangan-tunjangan yang lain, tunjangan misalnya tunjangan daerah ya, itu yang besarnya tergantung daerah masing-masing ya, itu tetap dapat ya, tidak ada pemotongan ya, tetap besarnya sama dengan PNS yang lain. Yang membedakan hanyalah golongannya saja ya, golongan ataupun kehadiran. Jika hadirnya penuh ya dapatnya penuh, jika hadirnya ya ada bolong-bolong sedikit atau kinerjanya kurang baik ya dapatnya juga tidak banyak juga ya, tidak apa, artinya ada potongan lah ya. Itu tunjangan artinya tunjangan itu dapat semua ya, dan semuanya itu sama fasilitasnya ya, dapat semua, hak-haknya sama saja, sama semua. Yang berbeda hanyalah statusnya adalah sebagai masih belum
PNS, artinya masih calon pegawai negeri sipil, artinya bisa saja seorang itu tidak diangkat jadi PNS kalau tidak memenuhi syarat, misalnya kehadirannya tidak mencukupi atau nilainya kinerjanya sangat buruk ataupun tidak mengikuti diklat pajabatan, bisa saja ya. Kemudian yang berbeda tadi sudah saya jelaskan, yaitu hanya tentang pembayaran gaji saja ya, 80% dari gaji pokok, yang lainnya sama. Oke, teman-teman semua, saya rasa hanya itu saja penjelasan singkat tentang besaran gaji CPNS yang baru lulus menjadi CPNS. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.